Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Maria Gina dari Prodi Manajemen kelas C. Izinkan saya untuk melakukan presentasi tugas UAS Matematika Bisnis. Soal yang pertama, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan A plus 875 dikurang 30 Q, dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000, hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Diketahui P sama dengan A plus 75 dikurang 30 Q, C sama dengan 30 pangkat 3 Q pangkat 3 dikurang 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000. Maka fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi, P sama dikali Q sama dengan 875 dikurang 30 Q dikali Q sama dengan 875 Q dikurang 30 Q pangkat 2. Yang kedua, fungsi biaya C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000. Maka fungsi laba P sama dengan pendapatan dikurang biaya, P sama dengan R kurang C, P dalam kurung 875 Q dikurang 30 Q pangkat 2 dikurang dalam kurung Q pangkat 3 dikurang 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000 sama dengan 875 Q dikurang 30 Q pangkat 2 dikurang 30 dikurang Q pangkat 3 ditambah 30 Q pangkat 2 dikurang 200 Q dikurang 1000 sama dengan minus Q pangkat 3 ditambah 675 Q dikurang 1000 sama dengan minus 3 Q pangkat 2 ditambah 675. Turunan pertama D Pi sama dengan minus 3 Q pangkat 2 ditambah 675. Minus 3 Q pangkat 2 sama dengan minus 675. Q pangkat 2 sama dengan 675 per minus 3 Q sama dengan akar 225 Q sama dengan 15. Turunan kedua dari sama dengan minus 3 Q pangkat 2 ditambah 675 sama dengan minus 6 Q. Maka nilai Q sama dengan minus 6 Q sama dengan minus 6 dalam kurung 15 sama dengan minus 90. Q1 sama dengan 15, Q 2 sama dengan minus 90. Q1 sama dengan 15, maka D pangkat 2 Pi sama dengan minus 6 Q per DQ sama dengan minus 6 dalam kurung 15 sama dengan minus 90, atau laba maksimum lebih besar dari 0, dan maka laba maksimum Q2 sama dengan minus 90, maka D pangkat 2 Pi sama dengan minus 6 Q sama dengan minus 6 dalam kurung minus 90 sama dengan 540 sama dengan 540, maka lebih besar dari 0. Jadi Pi maka minus Q pangkat 3 ditambah 675 Q dikurang 1000 menggunakan Q1 sama dengan 15, atau laba maksimum sama dengan minus 15 pangkat 3 ditambah 675 dalam kurung 15 dikurang 1000. Minus 3.375 ditambah 10.125 dikurang 1000 maka sama dengan 5.750. C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q tambah 1000 sama dengan dalam kurung 15 pangkat 3 dikurang 30 15 pangkat 2 ditambah 200 sama dengan dalam kurung 15 ditambah 1000 sama dengan 3.375 dikurang 30 dalam kurung 225 ditambah 3 juta ditambah 1000 sama dengan 3.375 dikurang 6.750 ditambah 3 juta ditambah 1 juta sama dengan 625. Revenue maka R sama dengan 875 Q dikurang 30 Q pangkat 2 sama dengan 875 dalam kurung 15 dikurang 30 dalam kurung 15 pangkat 2 sama dengan 125 dikurang 30 dalam kurung 225 125 dikurang 6 750
sama dengan 6.375. Perusahaan harus menjual produk sebesar 425 unit dengan jumlah produk sebesar 15 unit agar memaksimalkan laba besar Rp 5.750, di mana pendapat perusahaan adalah 6.375 dan biaya dikeluarkan adalah sebesar 625. Yang kedua, jika diketahui fungsi pemerintahan di suatu perusahaan, P dikurang 2Q tambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 2 ditambah Q ditulah tarif pajak sebaiknya dikenakan pemerintahan kepada pengusaha agar pemerintahan total pajak maksimum serta total pajak maksimum yang diperoleh pemerintah. Maka diketahui P minus 2Q tambah 28 C sama dengan Q pangkat 2 tambah 4Q. Fungsi pendapatan R sama dengan fungsi pemerintahan kali banyak unit yang diproduksi. Sama dengan minus 2Q tambah 28 kali Q sama dengan minus 2Q pangkat 2 tambah 28Q. Yang kedua, laba pendapatan dalam kurung biaya tambah pajak R dikurang C tambah T, R dikurang C kurang T, R kurang C kurang T Q sama dengan minus 2Q pangkat 2 tambah 28Q dalam kurung minus 2 dalam kurung Q2 tambah 4Q dikurang TQ. 2Q pangkat 2 tambah 28Q dikurang Q2 dikurang 4Q kurang TQ sama dengan dalam kurung minus 3Q pangkat 2 tambah 24Q minus TQ. Turunan pertama laba sama dengan minus 3Q pangkat 2 tambah 4Q minus TQ sama dengan minus 3Q pangkat 2 tambah 24Q dikurang T sama dengan 0 minus 6Q tambah 24 dikurang T sama dengan 0. 24 dikurang T sama dengan 6Q, Q sama dengan 24 minus kurang T per 6, Q sama dengan 24 pangkat per 6 dikurang 1 per 6T. Turunan kedua laba sama dengan 1 per 6 lebih kecil dari 0. Jadi dengan memproduksi sebanyak Q sama dengan 24 per 6 dikurang 1 per 6T, pengusaha akan memperoleh laba maksimal. Dari sudut pandang pemerintah, pajak T sama dengan T dalam kurung 24 per 6 dikurang 1 per 6T sama dengan 24 per 6T kurang 1 per 6T pangkat 2. Pengusaha akan memperoleh laba maksimal. Turunan pertama pajak sama dengan 24 per 6 dikurang 1 per 3T, T per 3 sama dengan 24 per 6, 6T sama dengan 72. Jadi pengusaha dikenakan pajak sebesar 12 atau per unit. Q sama dengan 24 per 6 dikurang 1 per 6T, Q sama dengan 24 per 6 dikurang 1 per 6 sama dengan dalam kurung 12. Q sama dengan 24 per 6 dikurang 12 per 6, Q sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Pajak yang diterima pemerintah atau yang akan dikeluarkan oleh pengusaha T sama dengan titik Q sama dengan 12 kali 2 Rp24. Jadi pajak yang harus dikeluarkan oleh pengusaha jika ia menghasilkan duit unit barang sama dengan 24. 3. Uang sejumlah 20 juta diinvestasikan dengan bunga 12% tiap tahun bertambah secara kontinu. Berapa jumlah uang itu sesudah 25 tahun? Diketahui uang 20 juta, bunga 12% per tahun selama N 25 tahun. Sama dengan 2,71828. Jelaskan bahwa persamaan ini adalah persamaan diferensial terpisah. Hingga Y dalam kurung T sama dengan Y dalam kurung 0, E dalam kurung 12 per 100 T. Karena Y dalam kurung 0 ada sama dengan 20 juta atau modal awal, maka akan diperoleh Y dalam kurung 25 sama dengan Rp 20 juta kali E dalam kurung 12 per 100 pangkat 25 sama dengan 20 juta kali E pangkat 300 per 100 sama dengan 20 juta kali E pangkat 3 sama dengan 20 juta kali 2
juta 182 pangkat 3 sama dengan 20 juta kali 20 juta 855 sama dengan 401.709.928. Yang keempat, fungsi permintaan suatu barang diunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 kurang 4P. Hitunglah dengan dua macam cara siklus konsumen tingkat harga pasar 10. Diketahui Q sama dengan 60 kurang 4P. PE sama dengan 10, penyelesaiannya Q sama dengan 60 kurang 4P. P sama dengan 15 kurang 0,25 Q. Q sama dengan 60 kurang 4P per 4. Q, 25 Q sama dengan 15 kurang P. P sama dengan 15 kurang 0,25 Q. Jika Q adalah sama dengan 0, maka P Q sama dengan 60 kurang 4P. 0 sama dengan 60 kurang 4P. 4P sama dengan 60. P sama dengan 60 per 4. P sama dengan 15. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 60 per 4. Q sama dengan 60 per 4 dalam kurung 0. Q sama dengan 60. PE sama dengan 10. QS sama dengan Q sama dengan 60 kurang 4P. 60 kurang 4 dalam kurung 10. 60 kurang 4 dalam kurung 10 sama dengan 60 kurang 40. QS sama dengan 20. Cara pertama, CS sama dengan integral QE per 0 F dalam kurung Q D minus QE PE sama dengan integral 20 0 dalam kurung 15 kurang 0,25 Q DQ dikurang dalam kurung 20 10 sama dengan 15 Q dikurang 0,125 Q pangkat 2 20 0 kurang 200 sama dengan 15 dalam kurung 20 kurang 0,125 20 pangkat 2 dikurang 15 dalam kurung 0 0,125 dalam kurung 0 dikurang 200. 300 kurang 0,125 400 dikurang 0 sama dikurang 200 dalam kurung 300 dikurang 50 dikurang 200 sama dengan 50. Cara kedua, integral P PE F dalam kurung P DP sama dengan integral 15 10 60 kurang 4P DP sama dengan 60P kurang 2P pangkat 2 10 15 10 sama dengan 6 dalam kurung 60 dalam kurung 15 kurang 2 dalam kurung 15 pangkat 2 kurang 60 pangkat 60 dalam kurung 10 kurang 2 dalam kurung 10 pangkat 2 sama dengan 900 kurang 2 dalam kurung 225 kurang 600 kurang 2 dalam kurung 100 900 kurang 450 dikurang 600 kurang 200 450 kurang 600 tambah 200 sama dengan 50. Yang kelima, seorang produsen punya fungsi penawaran P sama dengan 2Q tambah 10. Hitunglah dengan dua macam cara surplus produsen bila tingkat keseimbangan di pasar adalah 30. Diketahui P sama dengan 2Q tambah 10, PE sama dengan 30. PE penyelesaian P sama dengan 2Q tambah 3 tambah 10, Q sama dengan 5 dikurang 0,5P. P sama dengan 2Q tambah 10 per 2, 0,5P sama dengan 0 tambah 5. Minus Q sama dengan 5 kurang 0,5P, Q sama dengan 5 tambah 0,5P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan P sama dengan 2Q tambah 10. P sama dengan 2Q tambah 10 minus 2Q sama dengan 10. Q sama dengan 10 per minus 2. Q sama dengan minus 5. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 2Q tambah 10. P sama dengan 2 dalam kurung
0 dicoret tambah 10, P sama dengan 10, PS sama dengan 30, maka Q sama dengan minus 5 tambah 0,5 P. Q sama dengan minus 5 tambah 0,5 P. Q sama dengan minus 5 tambah 15, Q sama dengan 10. Cara pertama, PS sama dengan Q PE minus integral Q 0 F dalam kurung Q dQ sama dengan 10, 30 minus integral 10 0 dalam kurung 2Q tambah 10 dQ sama dengan 300 kurang Q pangkat 2 tambah 10 Q pangkat 10 0 sama dengan 300 dikurang 10 pangkat 2 tambah 10 dalam kurung 10 kurang 0 pangkat 2 tambah 10 dalam kurung 0 sama dengan 300 kurang 100 tambah 100 sama dikurang 0. 300 dikurang 200 sama dikurang 0 sama dengan 100. Cara kedua, PS sama dengan integral PE PF PD P sama dengan integral 30 10 5 dikurang minus 5 ditambah 0,5 P dP sama dengan minus 5 P tambah 0,25 P pangkat 2 30 per 10 sama dengan minus 5 dalam kurung 30 tambah 0,5 30 pangkat 2 minus 5 dalam kurung 10 tambah 0,25 10 pangkat 2 sama dengan 150 tambah 0,25 dalam kurung 900 dikurang minus 50 tambah 0,25 dalam kurung 100 sama dengan minus 150 tambah 225 dikurang minus 50 tambah 25. 75 tambah 25 sama dengan 100. Baiklah, demikian presentasi saya hari ini. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.